Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Wita Astri Devi Kapuri dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan uji chi-square beserta alternatifnya menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics. Baik, di sini saya sudah memiliki data yang akan digunakan untuk uji chi-square, yaitu terkait merokok dan kanker paru. Di sini untuk angka 1 pada merokok berarti adalah merokok dan yang kedua tidak merokok. Kemudian yang kanker paru, angka 1 ini mewakili kanker paru dan yang 2 mewakili tidak kanker paru. Nah, karena data yang saya miliki ini sudah dalam bentuk Excel, oleh karena itu saya akan langsung import saja dari IBM SPSS statistiknya. Di sini saya langsung masukkan filenya. Oke. Nah, di sini sudah langsung masuk datanya. Kita coba cross check dulu. Di sini terdapat 33 data ya. Dan di sini terdapat 34 dikurangi 1 paling atas, berarti 33 sesuai. Oke, kita akan langsung menuju ke variabel view-nya. Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0 karena tidak ada angka desimal ya tadi pada datanya. Kemudian untuk label kita akan menulis status merokok dan juga kanker paru. Value-nya tadi sesuai dengan datanya, yang value 1 adalah merokok, yang kedua adalah tidak merokok. Begitu juga dengan yang kanker paru, kita tulis 1 adalah labelnya kanker paru, dan yang 2 tidak kanker paru. Begitu ya. Kita klik OK. Nah, ini datanya sudah siap. Berikutnya kita akan melakukan ujinya. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian ke Descriptive Statistics, kita klik Cross Tabs. Nah, di sini kita masukkan status merokok ke row. Row ini nantinya masuknya ke independen ya atau variabel bebas. Berikutnya yang kanker paru kita masukkan ke columns. Di sini adalah yang dependent. Nah, berikutnya kita klik yang statistics. Di sini kita centang yang chi-square. Continue, berikutnya kita klik yang cells. Di sini kita centang yang expected. Kemudian untuk percentage ini kita klik semuanya. Row, column, dan juga total. Continue, kita klik OK. Nah, kita tunggu datanya keluar. Oke, di sini datanya sudah keluar. Kita akan langsung cek ke sini. Di status merokok. Kanker paru cross tabulation. Di sini ada expected count ya. Untuk expected count ini kita harus cek dulu apabila angkanya melebihi angka 5 maka lolos uji chi-square. Di sini kita lihat ada 5,5, 7,5, kemudian 8,5, 11,5. Berarti seluruhnya ini lolos uji chi-square. Berikutnya kita lihat ke Pearson chi-square ini ya. Kita cek untuk asimptotiknya 0,001 yang berarti kurang dari 0,05. Dan untuk interpretasinya dapat kita simpulkan bahwa terdapat hubungan antara status merokok dengan kanker paru. Nah, untuk berikutnya di sini saya sudah memiliki data yang baru, yaitu terkait tingkat pengetahuan penularan COVID-19 dan juga tingkat kepatuhan memakai masker. Untuk data yang baru ini kita akan tetap menggunakan uji chi-square, akan tetapi bagaimana apabila ternyata data ini tidak lolos untuk dilakukan uji chi-square? Nah, kita akan melakukan yang namanya Fisher's test.
Bagaimana caranya? Yang pertama kita buka aplikasi ini, IBM SPSS Statistics-nya. Karena tadi data saya sudah dalam bentuk Excel, maka akan langsung saya import. Oke. Nah, ini udah masuk, kita lihat di sini terdapat 30 data ya. Kita coba cross check. Di sini ada 30 juga ya, 31 dikurangi dengan satu yang paling atas. Oke. Karena tidak ada angka desimal, maka di sini kita akan ubah menjadi 0. Untuk labelnya kita akan ubah tingkat pengetahuan penularan COVID-19 dan juga tingkat kepatuhan pakai masker. Untuk value yang pertama itu adalah rendah. Jadi tingkat pengetahuannya itu rendah ya. Kemudian yang kedua kita tambahkan tinggi. Oke. Untuk value yang kepatuhan, satunya adalah patuh dan duanya tidak patuh. Oke. Ini sudah saya masukkan untuk data dan variabelnya. Berikutnya kita akan melakukan uji chi-square, sama seperti dengan yang tadi ya caranya. Yang pertama kita klik Analyze, Descriptive Statistic, kemudian Cross Tabs. Di sini sama seperti yang tadi, untuk tingkat pengetahuan kita masukkan ke row. Untuk tingkat kepatuhan kita masukkan ke column. Oke, kita klik yang Statistics, centang chi-square, continue, kemudian cells, kita centang expected dan juga seluruh percentage-nya kita centang. Continue, oke. Nah, ini datanya sudah keluar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk expected count itu agar kita lolos uji chi-square adalah angkanya di atas 5. Kalau misalnya ada yang di bawah 5 itu tidak boleh lebih dari 20%. Di sini saya lihat expected count-nya ada 2,8, 9,2, 4,2, dan 13,8. Dari keempat tadi ada 2 yang tidak lebih dari 5, yang mana berarti persentase expected count di bawah 5 itu adalah 50%. Nah, kalau sudah seperti ini, maka tidak memenuhi syarat untuk dilakukan uji chi-square. Maka kita menggunakan uji Fishers atau Fishers test sebagai uji alternatif. Nah, berikutnya kita akan langsung cek ke bawah sini untuk Pearson chi-square-nya. Di sini angkanya adalah 0,481, yang berarti lebih dari 0,05. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan penularan COVID-19 dengan tingkat kepatuhan pakai masker. Oke, untuk yang berikutnya, di sini saya sudah memiliki data yang baru, yaitu jenis kelamin yang mana satu ini mewakili laki-laki dan juga yang dua perempuan, dan juga tingkat aktivitas yang mana satu mewakili rendah, dua mewakili sedang, dan yang tiga mewakili tinggi. Karena untuk yang aktivitas ini kita memiliki 3 kategori ya, yang mana berarti bukan tabel 2x2, melainkan 2x3 atau biasa kita sebut 2x K. Maka untuk ujinya tidak menggunakan uji chi-square, akan tetapi menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita langsung saja membuka aplikasi IBM SPSS-nya. Kita import datanya. Oke. Di sini sudah masuk, kita coba lihat dulu. Di sini ada 35 data yang masuk. Kita coba cross check. Oke, betul ya, ada 35. Kita langsung ubah untuk desimalnya, kita ubah jadi 0 saja karena tadi tidak ada angka di belakang koma.
untuk labelnya tetap jenis kelamin, tingkat aktivitas. Value-nya tadi untuk yang satu ada laki-laki, yang dua perempuan. Oke, kemudian yang aktivitas tadi yang satu ada rendah, dua sedang, yang tiga tinggi. Nah, ini sudah kita add semua. Jangan lupa untuk yang aktivitas kita ubah ke ordinal. Nah, ini sudah. Berikutnya kita akan langsung melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama kita klik Analyze, kemudian Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, 2 Independent Samples ya. Nah, untuk yang ini kita jenis kelaminnya masukkan ke grouping variable dan tingkat aktivitasnya ke test variable list. Oke, untuk exact-nya kita centang exact 5 menit. Untuk test type-nya jangan lupa kita ubah ke Kolmogorov-Smirnov. Options-nya kita centang yang deskriptif. Oke. Jangan lupa define grupnya, yang grup 1 1, yang grup 2 2. Oke. Nah, ini hasilnya sudah muncul. Berikutnya kita lihat untuk yang tes statistik. Di sini ada tertulis Kolmogorov-Smirnov-nya berada pada angka 1,125. Yang mana angka ini berada di atas 0,05 dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat aktivitas. Baik, untuk uji alternatif chi-square yang berikutnya, di sini saya sudah memiliki data yang baru, yaitu terkait dengan tingkat pengetahuan dan juga tingkat aktivitas. Untuk tingkat pengetahuan di sini ada 3 kategori ya, yang mana satu ini mewakili kurang, 2 mewakili cukup, dan 3 mewakili baik. Kemudian untuk yang aktivitas juga ada 3, yang mana satu mewakili rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Nah, karena masing-masing variabel ini memiliki 3 kategori, yang mana kalau dibuat tabel, jadinya tabel 3x3, dan tidak bisa dilakukan chi-square, maka kita harus menggunakan alternatif chi-square yang lain, yaitu dengan cara menyederhanakannya menjadi tabel 2x2 atau 2x K. Kalau 2x2 nanti kita bisa menggunakan Fisher's test, atau 2x K nanti kita bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita langsung buka saja untuk aplikasi IBM SPSS-nya. Saya import untuk filenya. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Oh, karena di sini ada variabel 3 dan 4 yang sebenarnya ini space dari Excel-nya. Mungkin ini saya hapus dulu. Oke, di sini kita ubah menjadi tingkat pengetahuan, tingkat aktivitas. Value-nya kita tambahkan untuk yang tingkat pengetahuan tadi, 1 mewakili kurang, 2 mewakili cukup, 3 mewakili baik. Oke, kemudian yang aktivitas tadi yang 1 mewakili rendah ya, tadi rendah, 2 mewakili sedang, dan yang 3 mewakili tinggi. Oke, jangan lupa untuk yang aktivitas kita ubah menjadi ordinal. Nah, di sini kita sudah memasukkan datanya. Berikutnya kita akan menyederhanakan agar menjadi 2 ya kategorinya. Di sini mungkin saya akan menggunakan Fisher's test, jadi saya akan menyederhanakannya menjadi 2x2. Yang pertama kita ke transform, berikutnya recode into different variables. Nah, ini kita yang tingkat pengetahuan dulu deh. Tingkat pengetahuan ini kita ubah jadi pengetahuan 2. Tingkat pengetahuan. Nah, di sini
kita masukkan. Untuk yang variabel 1 tadi mungkin kita tetap 1. Yang 2 mungkin kita masukkan ke yang 1 ya, jadi dia lebih kurang gitu, lebih rendah maksudnya. Yang 3 tetap 3. Oke, yang ini juga kita masukkan aktivitas 2. Tingkat aktivitas. Sudah sama ya untuk old and new values-nya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk data yang baru, pengetahuan 2 dan aktivitas 2, yang mana ini sudah disederhanakan. Jadi untuk yang kategori 1 dan 2 itu jadi 1, dan yang 3 sendiri, seperti itu. Nah, karena ini sudah disederhanakan, maka kita akan langsung melakukan Fishers test. Fishers test tadi caranya, yang pertama kita klik Analyze, Descriptive Statistics, kemudian Cross Tabs. Nah, jangan lupa untuk langsung menggunakan yang pengetahuan 2 dan aktivitas 2 yang sudah kita sederhanakan. Nah, untuk yang pengetahuan ini kita masukkan ke row, dan aktivitasnya ke columns. Ini kita statistics, chi-square-nya dicentang, kemudian cells expected dicentang, row, column, total dicentang semua. Oke, kita tunggu datanya muncul. Nah, kita langsung ke chi-square test. Di sini kita lihat Fishers exact test-nya ada di angka 0,499, yang mana berarti dia lebih dari 0,05. Dan dapat disimpulkan untuk hasil interpretasinya adalah tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat aktivitas. Terima kasih.